Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sehat ya. Semua sehat? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kita doakan semoga Hendra lekas sembuh dan bisa belajar bersama-sama lagi dengan kita. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Aris tolong dipimpin untuk berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Anak-anak, tadi berangkat sekolah naik apa? Motor, sepeda. Terus ini siapa yang rumahnya paling jauh? Saya, Oke. Tadi rumahnya mana? rumah saya Aktif. sama sawahan. Tadi dalam perjalanan melihat apa saja? Coba ceritakan. Saya melihat SD, melihat jembatan, Oke. melihat kuburan, Oke. terus melihat toko, Iya. melihat sawah, banyak Bu. Bagus. Tadi sempat berhenti enggak? Enggak, Bu, karena cepat-cepat berangkat sekolah. Oke. Di sini mungkin ada yang rumahnya melewati lampu lalu lintas. Saya juga lewat. Oh, berarti tadi waktu lampu hijau ya? Iya, Lampu iya. jalan terus. Oke. Iya. Baik. Tadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tentang alur logika, percabangan dan perulangan. Dan salah satu contohnya nanti adalah kita menggunakan lampu lalu Lintas. untuk pembelajaran kita kali ini nanti Nur akan membentuk sebuah kelompok. Selain itu juga nanti saya minta untuk mensimulasikan dari kartu instruksi yang sudah Nur siapkan. Siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Mari untuk semuanya berdiri dulu. Kita belajar untuk lebih fokus. Nanti kalau Bu Nur bilang botak, pegang kepala. Kalau batik, bilang pegang baju. Kalau nanti ya kita coba dulu aja ya. Kalau batok berarti tutup Mulut. mulut. Yuk, coba konsentrasi. Botak, batik, botak, batuk, botak, batik, botak, batik, batuk, batuk, batuk. Bu, Ada kesalahan ya Mbak Putri? saya. Iya. Iya. Selain itu nanti kita akan belajar dulu juga bukan sebentar saja tentang belajar komputasional yang sudah disampaikan Bu Anike kemarin menyinggung masalah algoritma. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita mengerti apa itu alur percabangan dan juga perulangan. Yang kedua, kita belajar untuk membuat alur logika percabangan dan perulangan, serta nanti diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kamu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harimu, kamu bisa membedakan, oh ini alur percabangan atau alur perulangan. Sebelumnya tadi sudah belajar bersama Bu Anita tentang algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah menyusun suatu untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, lanjut. Ini ya, kalau kamu di rumah itu sering membuat teh, yang pertama adalah Ambil panci Bu. ambil panci, kemudian diisi Air. kemudian ditaruh di Kompor. nyalakan kompor, berarti panaskan air. Yang kedua, masukkan teh ke dalam gelas. Kemudian air yang sudah mendidih tadi dituangkan. Kemudian ditambah gula
aduk hingga rata semuanya teraduk. Dalam proses ini, dalam membuat teh ini ada alur algoritma percabangan dan juga pertukaran. Nah, mari kita bedah satu persatu. Ini alur logika percabangan adalah alur logika yang memiliki pilihan berdasarkan kondisi. Contohnya, jika hujan, kalau kamu mau keluar, cek kondisi dulu, apakah ini mendung atau tidak. Maka kamu, kalau memang mendung atau sudah hujan rintik-rintik, kamu bisa menyiapkan payung. Yang kedua, jika kamu lapar, maka kamu Makan. Terus ini ada juga contohnya, jika akan berolahraga maka memakai sepatu olahraga, dan jika tidak berolahraga maka bisa memakai sepatu biasa atau sandal. Ini berarti ada kondisi kemudian dicari solusinya. Jadi itu alur percabangan itu ada kondisi atau keadaan dan kemudian ada tindakannya. Lanjut. Ini contoh alur percabangan tadi ya. Alurnya gini, cek cuaca dulu di luar. Jika hujan maka kamu harus membawa payung. Terus kalau di perempatan lampu merah, cek dulu ada lampu lalu lintas di sana. Jika merah maka kamu harus melakukan berhenti. Jika warna hijau maka kamu boleh jalan. Jadi kita bisa melihat kondisi yang ada di sekitar kita, baru kita melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, ini ada cek kegiatan. Jika akan berolahraga maka pakai sepatu, itu if then else. Kalau istilahnya nanti ya permainan atau pengumuman. Jika akan berolahraga maka gunakan sepatu olahraga. Jangan menggunakan sepatu yang bukan olahraga. Misalnya sepatu pantofel itu tidak digunakan untuk berolahraga. Maka jika berolahraga maka gunakan sepatu olahraga. Jika tidak berolahraga, ya jangan memakai sepatu olahraga. Bisa memakai sepatu biasa atau sepatu santai atau sandal. Lanjut. Ini contohnya nanti kalau kalian bermain di slide. Ini contohnya, jadi ada kondisi, kemudian ada tindakan yang harus kita lakukan. Jika hujan, gunakan payung. Jika akan berolahraga, pakai sepatu olahraga. Dan jika tidak, maka jangan memakai sepatu olahraga. Itu tentang alur percabangan. Berikutnya adalah alur perpulangan. Jadi kalau dengan Bu Anita tadi kalian sudah belajar bagaimana membuat sandwich. Kalau sandwichnya satu cukup selesai satu, tapi kalau disuruh membuat sandwichnya 10, maka langkah-langkah yang harus kita gunakan itu bisa berulang kali. Alur logika perpulangan seperti itu ya, mengulang langkah-langkah yang sama sampai kondisi benar, sampai ke tujuan. Contohnya, kamu ingin membaca sebuah buku. Satu buku bisa kamu habiskan, kamu target dalam waktu 5 hari. Ya. Yang pertama yaitu membuka buku dulu, kemudian membaca, kemudian menutup. Itu kamu lakukan berturut-turut selama 5 hari secara berulang-ulang. Kalau nanti dalam bahasa, dalam pemrograman itu nanti bisa ditulis dalam berapa kali pengulangan. Ini contohnya ya. Jadi buka buku, baca buku, tutup buku bisa diulang selama 5 kali karena dalam waktu 5 hari. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari kita bisa ini. Kamu ingin mempunyai di rumah, tentunya mempunyai tanaman semua enggak? Ayo.
Nur ada contoh, tapi pakai ember ya. Jadi yang pertama istilah ember dengan air. Kemudian ember itu kamu bawa untuk mendekat ke tanaman, mengambil gayung dari ember, kemudian menyiramkannya ke tanaman. Mengulangi kegiatan nomor 2, 3, dan 4. Jadi mendekat ke tanaman, dijunjung lagi ke tanaman berikutnya, mengambil satu gayung lagi, terus menyiramkannya kembali. Itu selama, karena ini potnya di rumah itu 12, maka 12 kali. Nah ini kalau dibuat dalam apa itu nanti dalam blok kode itu ini isi ember yang pertama mendekat ke tanaman, mengambil satu gayung air ke dalam ember, menyiram ke air ke tanaman itu selama 12 kali karena tanamannya 12 kali. Kira-kira kalau kamu membuat alur logika dengan membuat seperti ini 1 sampai 7 selama 12 dengan ini hanya satu dengan blok kode, kira-kira enak mana? Enak pakai itu. Berarti manfaatnya apa dengan mempelajari alur perulangan itu? Cepat. Lebih cepat, lebih Efisien. Baik. Itu dari manfaat dari alur perulangan. Ini saya ringkas perbandingan antara percabangan dan perulangan. Kalau percabangan itu memilih satu kondisi, kalau perulangan itu mengulang langkah sampai mencapai tujuan. Contohnya itu lanjut. Nah, sekarang ini ada kamu tentukan. Coba dipahami. Ayo, Iji. Yang pertama itu masuk mana? Alur percabangan atau alur perulangan? Dibaca dulu. Iya. Oke, alasannya? Cuman Jika satu. air panas maka masukkan mie. Jika ada kondisi maka melakukan tindakan. Jika airnya sudah panas maka masukkan mie. Itu termasuk alur percabangan. Yang kedua, Anike. Ya, masuk mana itu? Ya, cuci piring satu persatu sampai bersih. Hipertus nomor 3. Ya, jika nilai bagus maka dapat hadiah. Jika nilai tidak bagus, tidak dapat hadiah. Yuk, Bu Ayu, Mbak Ayu. Ya, siram semua bunga di halaman sampai selesai. Ya. Untuk lebih memahami kalian dalam pembelajaran, coba Tova maju ke depan. Iya. Ini ada sebuah instruksi, coba dibuat, kemudian dicari solusinya. Di sini aja. Buatlah rangka untuk membuat jus jambu. Pertama saya membeli jambunya terlebih dahulu. Oke. Terus kemudian Coba semuanya juga ikut memahami ya. yang pertama untuk mencari jambunya terlebih dahulu, kemudian jambunya juga pulang dicuci, terus kemudian dikupas, setelah dikupas dimasukkan ke mesin blender, kemudian baru di blender dihaluskan, nanti disaring agar bijinya tidak ikut, kemudian kasih es baru diminum. Oke. Di situ kamu ada pembelajaran tentang alur percabangan dan perulangan? Ada. Oh ya. Alur percabangannya di mana? Percabangannya misal Jika jika ada jambu, berarti saya bisa minum jus jambu. Oke. Kalau nggak Terus ada jus alur jambu, ya, alur perulangannya di mana? alur perulangannya Kamu
bikinnya 1 gelas atau berapa gelas? Beberapa gelas, Bu. Berarti kamu melakukan itu berapa kali? Misalnya saya membuat 5 gelas berarti 5 kali. Oke, baik. Yuk, kita kembali ke tempat kita berdua. Nah, sekarang Bunur mempunyai LKPD, tolong dikerjakan bersama kelompoknya dengan kerjasama yang baik. Nggak usah rela-rela. Ya. Baik, sudah dikerjakan LKPD-nya? Oke, kita mulai. Coba dari kelompok 1, Aris, perwakilan dari Aris. Nomor 1. Kalau lampu hijau maka jalan Oke, masuk alur logika tercabut. betul. Dari kelompoknya Anike, nomor 2. Jika sedang pusing maka beristirahat. Oke, Jika sedang sehat maka beraktivitas kembali. bagus. Termasuk Alur logika percabangan. pinter. Kita lanjutkan dari kelompok 3. Grupnya Putri. Buatlah alur menggosok gigi. Ya. Yang pertama mengambil pasta gigi dan sikat gigi. Oke. Kemudian yang kedua menuangkan pasta gigi ke sikatnya. Betul. Yang ketiga berkumur. 4. Yang keempat menggosok gigi. Oke. Yang kelima berkumur lagi, Bu. Oke. Dari kegiatanmu yang 5 tadi, mana yang termasuk alur perulangannya? Semuanya pengulangan, Bu. Menggosok gigi. Ya, Oh, menggosok iya. gigi selama beberapa kali. Dari materi ini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Sudah paham semua tentang alur logika percabangan dan perulangan? Oke, sekarang ini mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita belajar tentang apa? Yopi? Alur percabangan. Oh, alur perulangan dan percabangan. Coba dibantu diberikan contoh alur percabangan itu apa? Contohnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika lapar Oke, suka makan? Makan apa sukanya? mentok. Oke. Terus dari grupnya Putri sekarang, Iya, Bu. apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini tadi? Alur perulangan. Sama percabangan. Nah, ya, oke. Contohnya dari alur percabangan tadi. Percabangan jika lampunya menyala merah maka harus berhenti. Ya, berarti ketika ada kondisi kita bisa melakukan aksi. Ini untuk mengukur pemahaman kalian pada pagi hari ini. Ini Ibu bagikan soal. Dikerjakan ya. Sendiri-sendiri, Bu. Ya, sendiri-sendiri, nggak boleh bekerja sama ya. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, dikumpulkan. Ya. Baik, nanti akan Ibu koreksi ya. Yang nilainya bagus akan mendapatkan apa? Ya, hadiahnya pengennya apa? Es krim. Oke, kebetulan tadi Ibu kantinnya baru pulang. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini saya akhiri sekian. Untuk berikutnya anak-anak, kalian akan mempraktekkan alur logika percabangan dan perulangan dengan menggunakan sudah dalam bentuk pemrograman atau coding. Nanti akan disampaikan bagaimana kamu bisa menggunakan alur logika percabangan dan perulangan di permainan